Kisah ini bermula ketika seorang pengemis tua menyelamatkan bayi yang ditinggalkan di sebuah gang sempit di kota. Bayi itu bernama Jaka, dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh pria tua tersebut, yang ternyata seorang ahli bela diri legendaris. Di bawah asuhan pria tua itu, Jaka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, menguasai berbagai seni bela diri dan nilai-nilai luhur. Suatu hari, Jaka menemukan dirinya terlibat dalam petualangan yang mengubah hidupnya. Ia mendapatkan sebuah kristal merah kuno yang memiliki kekuatan luar biasa. Kristal ini menjadi incaran organisasi rahasia yang berambisi menguasai dunia dengan memanfaatkan kekuatannya. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Pada suatu malam yang sunyi, hujan deras mengguyur kota kecil yang hampir tidur. Di balik gang sempit, seorang bayi yang baru lahir tergeletak dalam sebuah kotak kayu tua, tak terlindungi dari dinginnya udara malam. Tangisannya yang lemah terdengar seperti suara harapan yang memanggil pertolongan. Tidak ada siapapun yang datang untuk menyelamatkannya, kecuali seorang pria tua yang tampak kumuh dengan pakaian lusuh. Pria itu adalah seorang pengemis yang telah hidup lama di jalanan, tetapi malam itu, ia bukan hanya seorang pengemis biasa. Dengan langkah tergesa, ia mendekati bayi itu, dan merasakan insting yang membawanya untuk mengangkat bayi tersebut ke dalam pelukannya. "Aku akan menjagamu," bisik pria tua itu, menyadari bahwa hidup bayi ini telah diberi kesempatan baru. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, pria tua itu bergegas membawa bayi itu ke tempat tinggalnya yang sederhana, sebuah gubuk reot di pinggiran kota. Walaupun kondisi hidupnya tidak lebih baik, pria tua itu merasa bahwa kehadiran bayi ini memberikan makna baru dalam hidupnya. Hari-hari yang sepi kini dipenuhi dengan suara tangisan dan tawa kecil dari bayi yang akhirnya diberi nama Jaka. Seiring waktu, pria tua itu merawat Jaka dengan sepenuh hati, memberikan segala yang dimilikinya meskipun itu hanya sedikit makanan dan tempat berlindung yang tidak nyaman. Namun, meskipun kehidupannya penuh perjuangan, pria tua itu memiliki keterampilan yang tidak biasa. Dulu, sebelum hidupnya terombang-ambing di jalanan, ia pernah menjadi seorang petarung bela diri terlatih, seorang ahli dalam berbagai teknik pertempuran. Namun, masa lalu kelam itu terkubur lama, dan ia memilih untuk melupakan keterampilannya demi menjalani hidup yang lebih sederhana. Tapi, ketika ia melihat Jaka tumbuh dengan cepat, ia mulai merasa bahwa suatu hari nanti keterampilan itu akan berguna. Jaka tumbuh menjadi seorang anak yang aktif, selalu penuh rasa ingin tahu tentang dunia sekitar. Seiring dengan bertambahnya usia, ia mulai melihat sosok pria tua itu bukan hanya sebagai pengasuhnya, tetapi sebagai seseorang yang memiliki banyak pengetahuan dan kekuatan yang tak terlihat. Walaupun pria tua itu tidak pernah menceritakan masa lalunya, Jaka merasakan ada sesuatu yang istimewa dari dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pengemis biasa. Pada suatu malam yang tenang, ketika Jaka baru saja berusia 10 tahun, ia merasa dorongan kuat untuk bertanya tentang masa lalu pria tua itu. "Kakek, apakah kamu pernah belajar sesuatu yang hebat di masa muda?" tanyanya dengan rasa ingin tahu. Pria tua itu hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Ada banyak hal yang aku pelajari dalam hidupku, Nak. Tapi, mungkin suatu hari nanti kamu akan belajar sendiri." Jawaban itu membuat Jaka semakin penasaran, dan ia memutuskan untuk terus mengamati pria tua itu dengan lebih cermat. Keingintahuan Jaka semakin berkembang, dan ia mulai memperhatikan gerakan-gerakan pria tua itu. Ia melihat bagaimana pria itu dengan cekatan memindahkan barang-barang berat di gubuknya tanpa kesulitan, atau bagaimana ia selalu tenang dan fokus dalam menghadapi kesulitan hidup sehari-hari. Ternyata, ada lebih banyak yang dipelajari dari pria tua itu selain hanya merawatnya. Ada kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya yang perlahan mulai mengungkapkan diri. Hari demi hari berlalu, dan Jaka semakin besar. Ketika ia berusia 12 tahun, pria tua itu akhirnya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengajarkan Jaka beberapa hal dasar tentang bela diri. "Anakku, dunia ini penuh dengan bahaya, dan meskipun kita hidup dalam kesederhanaan, kita harus tahu bagaimana melindungi diri kita sendiri," ujar pria tua itu dengan suara berat. Jaka mendengarkan dengan seksama. Matanya berbinar penuh antusiasme. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang bela diri, ia merasa bahwa ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Pada hari pertama pelatihan,
Pria tua itu mengajarkan Jaka teknik dasar untuk melatih kekuatan tubuh, ketahanan, dan kelincahan. Mereka berlatih di halaman kecil gubuk, dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka sebagai alat bantu. Jaka terjatuh beberapa kali, namun pria tua itu tidak pernah membiarkannya menyerah. Jangan takut untuk jatuh. Setiap kali kamu jatuh, kamu belajar bagaimana bangkit kembali, nasihatnya dengan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, Jaka mulai merasa tubuhnya semakin kuat. Latihan demi latihan, meskipun melelahkan, membuatnya merasa lebih percaya diri. Pria tua itu tidak hanya mengajarkan teknik-teknik fisik, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang mendalam. Bela diri bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ini tentang mengendalikan diri, mengendalikan amarah, dan memahami bagaimana menggunakan kekuatanmu dengan bijak, katanya sambil menunjukkan bagaimana cara menghadapi situasi dengan kepala dingin. Namun, meskipun Jaka menikmati pelatihan itu, ada kalanya ia merasa kesulitan. Ia merasa bahwa meskipun tubuhnya semakin kuat, hatinya masih belum cukup teguh untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih besar. "Kakek, apakah aku akan cukup kuat untuk melawan dunia ini?" tanya Jaka suatu hari setelah latihan yang berat. Pria tua itu tersenyum dan menjawab, "Kekuatan sejati datang dari dalam dirimu, Jaka. Dan kamu belum tahu potensi dirimu sepenuhnya." Suatu malam, saat Jaka sedang berlatih sendirian, seorang pemuda dari desa datang ke gubuk mereka dengan wajah terdesak. "Tolong bantu saya, orang-orang jahat mengejar saya," katanya panik. Jaka, yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi orang-orang seperti itu, merasa takut. Namun, pria tua itu dengan tenang mengatakan, "Jaka, inilah saatnya untuk menguji dirimu." Jaka merasa cemas, tetapi ia tidak ingin mengecewakan pria tua itu. Dengan bimbingan dan instruksi cepat dari pria tua, Jaka berhasil mengusir pemuda-pemuda jahat itu. Walaupun ia merasa terkejut dengan dirinya sendiri, Jaka akhirnya menyadari bahwa ia telah mempelajari lebih banyak dari yang ia bayangkan. Kemenangan kecil itu memberikan rasa percaya diri yang luar biasa bagi Jaka, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa ia siap menghadapi dunia. Beberapa tahun berlalu, dan Jaka yang kini berusia 16 tahun telah menjadi remaja yang penuh semangat dan keberanian. Namun, meskipun ia telah menguasai berbagai teknik bela diri, ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia ingin menguji kemampuan yang telah dipelajarinya dalam situasi yang lebih nyata. Suatu hari, pria tua itu memberinya izin untuk pergi ke kota terdekat untuk berlatih lebih jauh. "Kamu sudah cukup terlatih, Jaka. Tapi, dunia ini lebih keras dari apa yang bisa kita bayangkan. Berhati-hatilah," pesan pria tua itu dengan wajah serius. Jaka mengangguk dan memulai perjalanan menuju kota. Begitu tiba di kota yang ramai dan penuh kehidupan, Jaka merasa terkesan dengan hiruk-pikuknya. Namun, ia juga merasa cemas, karena ia tahu bahwa kota ini memiliki banyak tantangan yang lebih besar. Dalam perjalanan, ia menemui seorang pria besar yang tampaknya sedang mencari masalah. Pria itu mendekat dengan langkah kasar dan menantang Jaka. "Apa yang kamu cari di sini, anak muda? Jangan berpikir bisa pergi begitu saja tanpa masalah." Tanpa ragu, Jaka mencoba menenangkan pria itu dengan kata-kata bijak yang pernah diajarkan oleh pria tua. Namun, pria besar itu tidak peduli dan menyerangnya. Jaka segera merespons dengan gerakan yang tenang dan terlatih, menghindari serangan pertama dan membalas dengan teknik yang halus. Dalam sekejap, pria besar itu terjatuh ke tanah dengan posisi yang tak nyaman, meringis kesakitan. Jaka berdiri tegak, hatinya berdebar. Namun ia merasa bangga bisa mengendalikan diri dengan bijak. Meski demikian, Jaka tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari tantangan yang lebih besar. Seiring dengan berjalannya waktu, ia menghadapi berbagai tantangan, baik fisik maupun emosional. Ia bertemu dengan individu-individu yang berbahaya, namun selalu mengingat pesan pria tua itu untuk tetap mengendalikan emosi dan tidak membiarkan kebencian menguasai hati. Setiap kali ia menang, ia merasa semakin kuat. Tetapi setiap kali ia kalah, ia belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri. Kehidupan di kota mengajarkan Jaka banyak hal.
Ia bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan mulai memahami bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan konflik. Namun, di setiap pertemuan, ia mencoba untuk berbuat baik dan tidak melibatkan diri dalam kekerasan yang tidak perlu. Ia mulai merasa bahwa keahliannya dalam bela diri bukanlah untuk menunjukkan kekuatan semata, tetapi untuk melindungi mereka yang membutuhkan bantuan. Namun, di tengah perjalanan ini, Jaka menemukan bahwa dunia tidak selalu memihak kepada kebaikan. Ia menyaksikan orang-orang yang tidak peduli dengan keadilan, dan ia mulai mempertanyakan apakah ada harapan dalam dunia yang penuh ketidakadilan ini. Tapi, ia tetap mengingat kata-kata pria tua itu, bela diri bukan hanya tentang fisik, Jaka. Itu adalah tentang memilih untuk bertahan dalam kebaikan, bahkan saat dunia tampak gelap. Suatu hari, Jaka mendengar kabar bahwa pria tua yang telah merawatnya selama ini sedang sakit keras. Tanpa berpikir panjang, ia segera kembali ke gubuk tempat pria tua itu tinggal. Sesampainya di sana, ia mendapati pria tua itu terbaring lemah di tempat tidurnya, dengan wajah pucat dan napas yang tersengal-sengal. Jaka merasa panik dan tak tahu harus berbuat apa. "Kakek, aku kembali. Apa yang terjadi?" tanya Jaka dengan suara gemetar. Pria tua itu membuka mata dan tersenyum lemah. "Anakku, waktuku hampir tiba. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui," kata pria tua itu dengan suara yang penuh makna. "Selama ini, aku menyembunyikan masa lalu, dan kini saatnya kamu mengetahuinya. Aku bukan hanya seorang pengemis yang kau kenal, Jaka. Aku dulunya adalah seorang pendekar besar, salah satu yang dihormati di tanah ini. Tetapi, karena suatu alasan, aku memilih untuk hidup di jalanan dan melupakan nama besar yang pernah aku miliki." Jaka mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya terkejut dan bingung. "Kenapa kamu memilih untuk meninggalkan semuanya, kakek?" tanyanya dengan suara penuh rasa ingin tahu. Pria tua itu menghela napas dalam-dalam. "Aku melakukannya untuk melupakan sebuah kesalahan besar yang aku buat di masa lalu. Aku telah mengorbankan banyak hal demi ambisi pribadi, dan itu membuatku kehilangan arah. Tetapi hidupmu, Jaka, adalah kesempatan kedua. Kamu tidak akan membuat kesalahan yang sama." Jaka merasa tersentuh oleh kata-kata pria tua itu, namun ia juga merasa beban berat yang tiba-tiba menghimpit hatinya. "Apa yang harus aku lakukan, kakek? Aku takut tidak bisa menjalani hidupmu dengan bijak." Pria tua itu mengangkat tangan dan menepuk bahu Jaka dengan lembut. "Jangan takut, anakku. Kamu sudah cukup kuat. Tugasmu adalah membawa kebaikan dan keadilan kepada dunia ini, dan jika kamu tetap berada di jalan yang benar, kamu akan menemukan kebenaran sejati." Setelah berbicara panjang lebar, pria tua itu akhirnya menutup matanya dan pergi dengan damai. Jaka duduk di sampingnya, merasakan kehilangan yang mendalam. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa warisan yang ditinggalkan pria tua itu akan selalu hidup dalam dirinya. Kini, Jaka memiliki tujuan baru. Ia tidak hanya ingin menjadi ahli bela diri, tetapi juga ingin mencari kebenaran yang lebih dalam tentang masa lalu pria tua itu. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya dengan tekad baru, untuk menggali lebih banyak tentang dunia ini, dan untuk menegakkan keadilan di setiap langkahnya. Setelah kepergian pria tua yang sangat berarti dalam hidupnya, Jaka merasa seolah-olah dunia menjadi lebih sepi. Namun, meskipun kesedihan merundungnya, tekad dalam dirinya semakin menguat. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan yang telah dimulai, yakni mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu pria tua itu, yang ternyata tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut sejarah yang lebih besar. Jaka merasa bahwa jika ia bisa memahami kisah di balik kehidupan pria tua tersebut, mungkin ia bisa mengungkap kebenaran yang lebih dalam dan menemukan tujuannya sendiri. Jaka kembali ke kota besar tempatnya pertama kali diuji kemampuannya. Di sana, ia mulai mencari informasi tentang siapa pria tua itu sebenarnya. Ia bertanya kepada orang-orang yang lebih tua, mencari petunjuk-petunjuk yang bisa mengarahkannya pada cerita yang selama ini disembunyikan. Salah seorang penjaga toko yang sudah cukup tua memberitahunya bahwa pria tua tersebut pernah dikenal sebagai Raden Wiratama, seorang pendekar yang sangat disegani pada masanya.
Namun, sebuah peristiwa kelam membuatnya meninggalkan dunia pertarungan dan memilih hidup sebagai pengemis. Semakin banyak Jaka menggali, semakin ia menemukan bahwa kisah pria tua itu jauh lebih kompleks daripada yang ia duga. Raden Wiratama adalah salah satu pendekar terhebat di negeri itu, dikenal karena ketangkasannya dalam bela diri dan kebijaksanaannya dalam mengatasi konflik. Namun, ia juga terjebak dalam intrik politik yang gelap, di mana sebuah pengkhianatan besar menghancurkan kehidupannya. Raden Wiratama dituduh berkhianat dan menjadi musuh negara, sebuah tuduhan yang sangat berat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, semakin Jaka mencari tahu, ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal dalam cerita tersebut. Ada kekuatan yang tersembunyi di balik semua itu, dan ia merasa bahwa ia harus mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur. Apa yang sebenarnya terjadi, kakek? Bisik Jaka pada dirinya sendiri, saat ia kembali merenung tentang peristiwa-peristiwa yang membentuk kehidupan pria tua itu. Dengan tekad yang semakin kuat, Jaka memutuskan untuk melanjutkan pencariannya, berharap bisa mengungkap kebenaran yang lebih besar. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa lebih banyak tantangan, tetapi ia juga menyadari bahwa ia tidak sendirian. Pengetahuan yang ia peroleh dari pria tua itu, serta keterampilan bela diri yang telah ia pelajari, akan menjadi bekal utamanya dalam menghadapinya. Ia siap menghadapi segala rintangan yang datang, dan menemukan jawaban atas misteri yang selama ini melingkupi hidupnya. Selama perjalanannya, Jaka bertemu dengan banyak orang yang memberikan bantuan dan pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah pejuang sejati yang pernah berhubungan dengan Raden Wiratama, sementara yang lain adalah orang-orang yang pernah melihat kekuatan dan kebijaksanaan pria tua itu. Namun, ada juga yang mencoba menghalangi Jaka, berusaha membungkam pencariannya dengan cara kekerasan. Pada suatu malam, saat Jaka sedang beristirahat di sebuah penginapan kecil, seorang pria misterius mendekatinya. Pria itu mengenakan mantel hitam dan wajahnya tersembunyi, tetapi ada aura kekuatan yang tak terbantahkan di sekelilingnya. "Aku tahu apa yang kamu cari, Jaka," ujar pria itu dengan suara dalam yang penuh misteri. "Tapi berhati-hatilah. Ada banyak orang yang tidak ingin kamu menemukan jawaban yang kamu cari." Jaka terkejut dan sedikit waspada, tetapi ia merasa pria itu tahu lebih banyak dari yang ia harapkan. "Siapa kamu? Apa yang kamu tahu tentang kakek?" tanya Jaka, matanya tajam menatap pria itu. Pria misterius itu menghela napas dan akhirnya berkata, "Aku adalah salah satu dari mereka yang pernah menjadi bagian dari kelompok yang melawan Raden Wiratama. Tapi aku bukan musuhmu. Aku hanya ingin memberi peringatan." Dengan cermat, pria itu melanjutkan, "Di balik pengkhianatan yang menimpa Raden Wiratama, ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengintai. Itu bukan hanya masalah pribadi antara dia dan kerajaan, tetapi juga melibatkan sebuah organisasi rahasia yang telah lama beroperasi di bayang-bayang. Organisasi ini kini mengincar warisan yang ditinggalkan oleh Raden Wiratama. Jika kamu terus melanjutkan pencarianmu, kamu akan berhadapan dengan mereka." Jaka merasa cemas, tetapi rasa penasaran yang mendalam lebih besar dari ketakutannya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Jaka, ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa memberitahumu semuanya sekarang. Tapi ingat, Jaka, ini bukan hanya tentang bela diri atau kekuatan. Ini tentang mengetahui siapa yang benar-benar ada di balik semua ini, dan apakah kamu siap untuk menghadapi kebenaran yang mengerikan." Setelah memberikan peringatan itu, pria misterius itu menghilang begitu saja, seolah-olah ia hanyalah bayangan yang muncul untuk memberi amaran. Jaka merasa bingung dan lebih terombang-ambing dari sebelumnya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Siapa musuh yang sebenarnya? Dan mengapa ada begitu banyak orang yang berusaha menghalangi pencariannya? Jaka tahu satu hal dengan pasti, pencariannya baru saja dimulai, dan kali ini, ia akan menghadapi lebih banyak bahaya dan misteri daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, tekadnya untuk mengetahui kebenaran dan melindungi warisan yang ditinggalkan oleh pria tua itu semakin menguat. Jaka tidak bisa tidur setelah pertemuannya dengan pria misterius itu. Setiap kata yang diucapkan pria itu berputar dalam pikirannya, seperti bayang-bayang yang tidak bisa dia lepaskan.
Organisasi rahasia warisan Raden Wiratama. Gumam Jaka, memikirkan apakah semuanya ini berhubungan dengan masa lalu yang tersembunyi dari pria tua yang telah merawatnya. Ia tahu, untuk melangkah lebih jauh, ia harus menuruti kata-kata pria itu, untuk mengetahui siapa yang benar-benar berada di balik konspirasi yang telah lama bersembunyi dalam kegelapan. Keputusan Jaka untuk mencari tahu lebih jauh membawa dirinya ke sebuah tempat yang jauh dari kota, di daerah terpencil yang jarang didatangi orang. Daerah ini dikenal sebagai markas para pejuang legendaris yang telah lama menghilang, termasuk mereka yang pernah bersahabat dengan Raden Wiratama. Di sana, Jaka berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut mengenai organisasi rahasia yang disebutkan pria misterius itu. Sesampainya di sebuah desa terpencil di kaki gunung, Jaka merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Desa ini terlihat sunyi dan terisolasi, dengan penduduk yang tampaknya menyembunyikan sesuatu. Seorang lelaki tua dengan janggut panjang dan pakaian kusam mendekati Jaka saat ia memasuki desa. "Ada urusan apa kamu datang kemari, anak muda?" tanya lelaki itu dengan suara berat. Jaka merasa ada yang aneh, namun ia memutuskan untuk tetap tenang. "Aku mencari informasi tentang Raden Wiratama," jawab Jaka, berusaha berbicara sebaik mungkin, meski hatinya berdebar. "Apakah kalian tahu sesuatu tentangnya?" Lelaki tua itu menatap Jaka sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Banyak orang yang ingin tahu tentang dia," ujarnya pelan. "Tapi itu bukan urusan yang mudah. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus siap menghadapi apa yang tersembunyi di baliknya." Tanpa berkata lebih banyak, lelaki itu menunjuk Jaka ke arah sebuah rumah tua di ujung desa. "Pergilah ke sana. Tapi ingat, hati-hati dengan apa yang akan kamu temui," pesan lelaki tua itu sebelum pergi meninggalkannya. Jaka mengangguk dan melangkah dengan penuh tekad, meskipun ada rasa takut yang mulai menguasai hatinya. Rumah tua itu terletak di sebuah bukit, jauh dari pandangan umum. Ketika Jaka masuk ke dalam, ia disambut oleh seorang wanita parubaya yang tampaknya sudah menunggu kedatangannya. "Aku tahu mengapa kamu datang, Jaka," kata wanita itu, suaranya tenang namun penuh misteri. "Kamu datang untuk mencari kebenaran tentang pria yang telah merawatmu, Raden Wiratama." Jaka terkejut, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Bagaimana kamu tahu tentang kakek?" tanya Jaka. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, "Raden Wiratama bukan hanya seorang pendekar. Dia adalah salah satu penjaga rahasia besar yang melibatkan nasib banyak orang. Apa yang kamu cari bukan hanya jawaban atas masa lalunya, tetapi juga tentang masa depanmu yang terikat dengannya." Wanita itu lalu mengajaknya duduk di sebuah meja kayu tua dan mulai menceritakan kisah yang lebih dalam, yang tidak pernah Jaka dengar sebelumnya. Ternyata, Raden Wiratama bukan hanya korban dari pengkhianatan, tetapi juga seorang saksi dari kelahiran organisasi rahasia yang mengendalikan banyak aspek kehidupan di kerajaan. Organisasi ini memiliki banyak cabang, termasuk mereka yang bersembunyi di balik wajah-wajah yang tampak biasa. "Jaka," kata wanita itu dengan suara serius, "organisasi ini tidak hanya mencari kekuasaan, mereka juga mencari kekuatan yang luar biasa. Dan Raden Wiratama memiliki pengetahuan tentang kekuatan itu, sesuatu yang bisa mengubah nasib dunia." Perjalanan Jaka semakin rumit. Saat wanita itu melanjutkan ceritanya, Jaka merasa seperti memasuki dunia yang lebih gelap dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Ternyata, pria tua yang telah merawatnya bukanlah sekadar seorang pengemis yang terlupakan, melainkan bagian dari sebuah sejarah besar yang tidak hanya melibatkan bela diri, tetapi juga rahasia kuno yang telah terpendam selama berabad-abad. Wanita itu mengungkapkan bahwa Raden Wiratama pernah menjadi bagian dari organisasi tersebut sebelum ia memilih untuk mengasingkan diri. Namun, suatu peristiwa mengubah jalannya hidupnya. Dia menemukan bahwa organisasi tersebut berencana untuk menguasai sumber kekuatan yang berasal dari kekuatan mistis yang tersembunyi di bumi. Sebuah artefak yang dapat memberikan pengendalian atas seluruh dunia. Setelah mengetahui hal ini, Raden Wiratama memutuskan untuk melawan mereka, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan dirinya sendiri. Sejak saat itu, Raden Wiratama menjalani hidupnya dengan penuh penyesalan, kata wanita itu, suara cemas.
Dia takut bahwa jika organisasi itu menemukan kekuatan itu, dunia akan terperosok ke dalam kekacauan yang lebih besar. Tetapi, meskipun ia bersembunyi, ada banyak orang yang mencari jejaknya. Dan sekarang, mereka mencari kamu, Jaka. Jaka merasa tubuhnya kaku mendengar kebenaran yang mengerikan ini. Tidak hanya dia terhubung dengan masa lalu yang gelap, tetapi juga dengan sebuah ancaman yang lebih besar dari dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Jaka, merasa kebingungan menguasainya. Wanita itu menatapnya dengan penuh perhatian. Kamu harus mencari artefak itu sebelum mereka menemukannya. Tetapi ingat, kekuatan itu tidak bisa digunakan sembarangan. Kamu harus siap menghadapi konsekuensi yang lebih besar dari sekadar bela diri. Dengan berat hati, Jaka menyadari bahwa pencariannya belum berakhir. Sebaliknya, ini baru saja dimulai. Ia harus memasuki dunia yang lebih gelap, berhadapan dengan musuh yang lebih tangguh, dan memilih antara kekuatan yang dapat menghancurkan atau menyelamatkan dunia. Setelah mengetahui kebenaran yang mengejutkan, Jaka merasa terbebani oleh tanggung jawab yang luar biasa. Namun, tekadnya semakin kuat. Ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus melindungi dunia dari kekuatan yang bisa membawa kehancuran. Dengan bantuan wanita parubaya itu, Jaka mendapatkan peta kuno yang menunjukkan lokasi kemungkinan artefak tersebut disembunyikan. Sebuah gua tersembunyi di hutan lebat, jauh dari peradaban. Sebelum berangkat, wanita itu memberinya peringatan terakhir. Jaka, kamu tidak akan sendirian. Mereka yang tergabung dalam organisasi rahasia itu sudah mengetahui pergerakanmu. Mereka akan berusaha menghentikanmu dengan segala cara. Jaka mengangguk dengan penuh keyakinan, meskipun ada ketakutan yang menyelinap di sudut hatinya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga mental. Perjalanan menuju gua itu tidaklah mudah. Jaka harus melewati hutan yang penuh dengan rintangan alam, dari sungai deras hingga tebing yang curam. Di tengah perjalanan, ia sering merasa seperti diawasi. Namun setiap kali ia melihat sekeliling, tidak ada yang tampak. Nalurinya yang terlatih membuatnya tetap waspada, dan ia siap menghadapi apapun yang datang. Ia tahu bahwa waktu sangat berharga, dan ia harus tiba di gua sebelum musuh-musuhnya. Saat mendekati lokasi gua, Jaka menemukan tanda-tanda bahwa ia tidak sendirian. Bekas-bekas perkemahan dan jejak kaki mengarah ke arah yang sama dengan tujuan Jaka. Mereka sudah di sini, bisiknya pelan, mencoba menyusun strategi di kepalanya. Ia harus lebih cepat dan lebih cerdik daripada mereka yang sedang mengejar artefak. Begitu Jaka sampai di pintu masuk gua, ia merasa bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu di dalam. Gua itu tampak seperti mulut raksasa yang menelan kegelapan, dan hawa dingin yang keluar dari dalamnya membuat bulu kuduk Jaka meremang. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, tangannya bersiaga, siap untuk bertarung jika perlu. Di dalam gua, Jaka menemukan bahwa tempat itu dipenuhi dengan perangkap kuno yang dirancang untuk melindungi artefak. Batu-batu besar yang bisa runtuh kapan saja, panah yang tersembunyi di dinding, serta jebakan lain yang mematikan. Ia harus mengandalkan keterampilannya, bukan hanya dalam bela diri, tetapi juga kecerdasannya untuk bisa melewati semua itu. Saat Jaka berhasil melewati perangkap demi perangkap, ia akhirnya tiba di ruangan utama gua, tempat artefak itu disimpan. Di sana, di atas altar kuno yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit, terletak sebuah batu kristal berwarna merah yang memancarkan cahaya lembut. Jaka merasa seolah-olah ia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari batu itu, seolah-olah ia memegang nasib dunia di tangannya. Namun, sebelum ia bisa mendekati artefak itu, suara langkah-langkah kaki terdengar dari balik kegelapan. Kamu tidak akan bisa lari kali ini, Jaka. Suara dingin bergema di dalam gua. Jaka menoleh dan melihat beberapa sosok berdiri di pintu masuk ruangan, siap untuk merebut artefak itu darinya. Jaka mengencangkan genggamannya, menyadari bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Sosok-sosok itu bergerak mendekat dengan penuh percaya diri, menandakan bahwa mereka sudah berpengalaman dalam pertarungan. Kamu sudah melangkah terlalu jauh, anak muda. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada mengejek.
Artefak itu milik kami. Serahkan atau hadapi konsekuensinya. Jaka tidak terintimidasi. Ia berdiri teguh di depan altar, melindungi artefak yang kini menjadi tanggung jawabnya. Aku tidak akan membiarkan kalian menggunakannya untuk tujuan jahat, jawab Jaka dengan suara tegas. Ia tahu bahwa ini adalah momen penentu, dan ia harus bertarung untuk menjaga artefak tersebut. Pertempuran pun tak terhindarkan. Lawan-lawannya menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang mengesankan. Namun Jaka mengandalkan semua latihan dan pengalaman yang telah ia dapatkan. Ia bergerak lincah, menghindari serangan dan membalas dengan teknik yang tepat. Meski jumlah musuh lebih banyak, Jaka tidak membiarkan mereka mendominasi pertempuran. Satu persatu musuhnya tumbang, tetapi Jaka mulai merasa lelah. Napasnya terengah-engah. Dan ia tahu bahwa ia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Dalam sekejap, ia melihat kesempatan. Ia melompat ke arah salah satu musuh yang tampak sebagai pemimpin kelompok itu, menggunakan teknik yang telah diajarkan oleh pria tua. Serangan itu berhasil melumpuhkan musuh tersebut, membuat yang lain terhenti sejenak. Pergi sekarang, atau kalian akan menyesal, kata Jaka dengan nada tegas. Matanya menyala penuh dengan tekad. Para musuh yang tersisa saling bertukar pandang, lalu memutuskan untuk mundur. Mereka menyadari bahwa Jaka bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Setelah musuh-musuhnya pergi, Jaka merasa lega, tetapi ia tahu bahwa ancaman belum benar-benar berakhir. Ia harus memastikan artefak itu aman, jauh dari jangkauan mereka yang ingin menyalahgunakannya. Dengan hati-hati, ia mengambil batu kristal itu dari altar, merasakan energi yang berdenyut di dalamnya. Aku harus menyembunyikan ini di tempat yang tidak akan pernah ditemukan, pikir Jaka, memikirkan langkah berikutnya. Dengan artefak kristal merah di tangannya, Jaka merasakan berat tanggung jawab yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa artefak ini tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Setelah keluar dari gua, ia memutuskan untuk mencari tempat yang benar-benar aman, di mana tidak ada satupun yang bisa menemukannya, termasuk dirinya sendiri jika perlu. Jaka kembali ke desa terpencil, tempat wanita parubaya yang membantunya sebelumnya. Ia berharap mendapatkan saran mengenai tempat yang aman untuk menyembunyikan artefak. Sesampainya di desa, wanita itu menyambut Jaka dengan penuh perhatian. "Kamu berhasil," katanya dengan suara lembut. "Tapi perjalananmu belum berakhir, Jaka." Jaka mengangguk, merasa kelelahan namun bertekad. "Aku perlu menyembunyikan artefak ini," ujarnya sambil menunjukkan kristal merah itu. "Tempat yang tidak akan ditemukan oleh siapapun." Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Ada sebuah tempat, jauh di dalam hutan, di mana hanya mereka yang benar-benar memiliki hati yang murni bisa masuk. Tempat itu disebut Lembah Cahaya Tersembunyi." Jaka mendengarkan dengan seksama saat wanita itu menjelaskan lebih lanjut tentang lembah itu. Lembah ini tidak hanya tersembunyi secara fisik, tetapi juga terlindungi oleh kekuatan kuno. Hanya mereka yang tidak memiliki niat jahat yang bisa menemukannya. Jika kamu bisa membawa artefak ini ke sana, maka dunia akan aman untuk sementara waktu. Dengan tekad yang baru, Jaka memutuskan untuk pergi ke Lembah Cahaya Tersembunyi. Perjalanan menuju lembah itu tidak mudah, karena ia harus menembus hutan yang lebat dan penuh dengan bahaya alam. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan artefak itu aman. Dalam perjalanan menuju lembah, Jaka sering merenungkan apa yang telah terjadi. Ia merasa seperti nasib dunia berada di pundaknya, tetapi ia juga merasa bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk melindungi sesuatu yang begitu berharga. "Aku harus berhasil," bisiknya pada dirinya sendiri, melangkah semakin jauh ke dalam hutan. Setelah perjalanan yang melelahkan, Jaka akhirnya tiba di sebuah celah yang tersembunyi, yang menurut petunjuk wanita itu adalah pintu masuk ke Lembah Cahaya Tersembunyi. Saat ia melangkah masuk, ia merasa seolah-olah seluruh alam menyambutnya. Cahaya lembut yang berasal dari bunga-bunga yang bersinar di sekelilingnya membuat tempat itu terasa seperti surga tersembunyi. Saat Jaka melangkah lebih jauh ke dalam lembah, ia merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan,
muncul sosok seorang pria tua yang tampak bijaksana dan penuh kewibawaan. "Selamat datang di lembah cahaya tersembunyi, Jaka," ujar pria tua itu dengan suara yang penuh kehangatan. Jaka terkejut, tetapi ia segera menyadari bahwa pria ini mungkin adalah penjaga lembah tersebut. "Aku datang untuk menyembunyikan artefak ini," kata Jaka sambil menunjukkan kristal merah yang ia bawa. "Aku ingin memastikan bahwa tidak ada yang bisa menggunakannya untuk tujuan jahat." Pria tua itu mengangguk dengan penuh pemahaman. "Aku tahu mengapa kamu datang. Artefak itu adalah sumber kekuatan yang sangat besar, dan hanya di tempat ini ia bisa benar-benar aman. Namun, sebelum kamu bisa menyembunyikannya, kamu harus melewati ujian terakhir." Jaka merasa bingung. "Ujian apa yang harus aku lewati?" tanyanya, merasa waspada namun juga siap. Pria tua itu tersenyum lembut. "Ini bukan ujian fisik, tetapi ujian hati. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu benar-benar tulus dalam niatmu untuk melindungi artefak ini, tanpa ada keinginan untuk memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi." Jaka mengangguk, memahami bahwa ini adalah ujian terbesar dari semua yang pernah ia hadapi. Ia menutup matanya, memusatkan pikirannya pada semua hal yang telah ia lalui dan menguatkan niatnya. "Aku berjanji untuk melindungi dunia dari bahaya artefak ini," kata Jaka dengan suara yang penuh ketulusan. Setelah beberapa saat, pria tua itu kembali berbicara. "Kamu telah lulus ujian, Jaka. Sekarang, ikuti aku ke tempat di mana artefak itu akan disembunyikan." Jaka mengikuti pria tua itu ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik air terjun yang mengalir dengan indah. Di dalam gua itu, terdapat sebuah altar batu yang dikelilingi oleh cahaya lembut. "Letakkan artefak itu di atas altar ini," kata pria tua itu. Jaka melangkah maju, dengan hati-hati meletakkan kristal merah di atas altar. Begitu artefak itu menyentuh permukaan batu, cahaya yang lebih terang terpancar dari dalamnya, menyebar ke seluruh gua, seolah-olah mengunci artefak tersebut di tempat itu untuk selamanya. Jaka merasa lega, seolah-olah beban berat yang selama ini ia bawa telah terangkat. "Terima kasih," katanya kepada pria tua itu. "Aku merasa bahwa dunia akan lebih aman sekarang." Pria tua itu tersenyum. "Kamu telah melakukan yang benar, Jaka. Tetapi ingat, perjalananmu belum selesai. Dunia masih membutuhkan pelindung seperti kamu." Setelah memastikan bahwa artefak itu benar-benar aman, Jaka keluar dari lembah cahaya tersembunyi dengan perasaan damai. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di lembah itu selamanya. Dunia luar masih penuh dengan bahaya, dan ia harus kembali untuk melanjutkan perjalanannya sebagai pelindung. Di perjalanan kembali, Jaka merenungkan semua yang telah ia lalui. Ia telah tumbuh dari seorang anak yang tidak tahu apa-apa menjadi seorang pelindung yang harus menghadapi tantangan besar. Meskipun ia telah menyembunyikan artefak tersebut, ia tahu bahwa organisasi rahasia itu tidak akan berhenti mencari kekuatan lainnya. Setibanya di desa, Jaka disambut dengan kehangatan oleh wanita parubaya yang telah membantunya sebelumnya. "Kamu berhasil," kata wanita itu dengan senyum bahagia. "Tapi aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalananmu. Kamu masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dan dilindungi." Jaka mengangguk. "Aku siap untuk menghadapi apapun yang datang," jawabnya dengan penuh keyakinan. "Aku akan terus melindungi dunia ini dari mereka yang ingin menyalahgunakan kekuatan yang ada." Wanita itu menepuk pundak Jaka, memberi dukungan yang hangat. "Kamu adalah harapan baru bagi kita semua, Jaka. Tetaplah kuat dan bijaksana." Meskipun artefak kristal merah telah disembunyikan dengan aman, ancaman dari organisasi rahasia belum berakhir. Mereka masih terus bergerak dalam bayang-bayang, mencari cara untuk menguasai kekuatan yang lebih besar. Jaka menyadari bahwa ia harus tetap waspada dan siap untuk melawan mereka kapan saja. Suatu malam, saat Jaka sedang beristirahat di desa, ia mendapat kabar dari seorang kurir rahasia bahwa organisasi tersebut telah menemukan jejak artefak lain yang sama kuatnya dengan kristal merah. Artefak itu konon tersembunyi di sebuah kuil kuno yang terletak di puncak gunung yang sulit dijangkau. Tanpa membuang waktu, Jaka memutuskan untuk bertindak.
Ia mengumpulkan peralatan dan persiapan untuk perjalanan yang baru. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan artefak itu, kata Jaka kepada wanita parubaya yang selalu mendukungnya. Aku harus menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat. Wanita itu memberinya doa dan restu sebelum Jaka berangkat. Berhati-hatilah, Jaka. Dunia membutuhkanmu lebih dari sebelumnya, pesannya dengan suara penuh harapan. Jaka mengangguk, merasa bahwa ini adalah bagian dari takdirnya untuk melindungi dunia dari kekuatan gelap. Dengan tekad yang kuat, Jaka memulai perjalanan menuju kuil kuno, menyadari bahwa ini mungkin akan menjadi salah satu tantangan terbesar yang pernah ia hadapi. Namun, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa siap untuk melawan segala ancaman yang datang, demi melindungi dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh kekuatan yang tidak seharusnya. Perjalanan Jaka ke kuil kuno penuh dengan rintangan. Gunung yang ia daki tidak hanya tinggi dan curam, tetapi juga dipenuhi dengan jebakan-jebakan alam yang berbahaya. Namun, Jaka terus maju, menggunakan semua kemampuan yang telah ia pelajari dari pria tua dan pengalaman perjalanannya. Saat ia mendekati puncak, Jaka menyadari bahwa ia tidak sendirian. Kelompok dari organisasi rahasia itu telah tiba lebih dahulu dan sedang mencoba membuka pintu kuil yang terkunci rapat. Jaka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menghentikan mereka. Dengan keberanian yang luar biasa, Jaka menyerbu mereka, memulai pertempuran yang sengit. Ia melawan dengan segala kekuatan dan keterampilan yang ia miliki, melawan musuh-musuhnya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, Jaka tidak menyerah. Dalam pertempuran itu, Jaka berhasil mengalahkan musuh-musuhnya satu persatu, hingga akhirnya ia berhadapan dengan pemimpin organisasi rahasia tersebut. Pertarungan antara keduanya sangat intens, menunjukkan keahlian bela diri mereka yang luar biasa. Namun, dengan semangat yang tak bisa dipadamkan, Jaka berhasil mengalahkan pemimpin itu. Setelah pertempuran usai, Jaka menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menutup kembali pintu kuil, memastikan bahwa artefak di dalamnya tetap tersembunyi dari dunia luar. Aku telah melakukan tugasku, bisik Jaka, merasa lega dan bangga atas apa yang telah ia capai. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan selama perjalanannya, Jaka kembali ke desa, disambut sebagai pahlawan oleh semua orang yang mengenalnya. Ia tahu bahwa dunia masih memiliki banyak ancaman, tetapi ia juga tahu bahwa ia siap menghadapi semuanya. Jaka, sang pelindung, telah menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi dunia yang lebih baik.